You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh datang bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, juga diskusi di antara kami, agar kiranya kami makin memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat sore teman-teman sekalian. Pertama-tama selamat Natal, selamat tahun baru. Walaupun kita mungkin baru bertemu, tapi bulan ini masih rasanya bisa terus menikmati suasana Natal dan Tahun Baru. Di banyak tempat juga masih banyak pohon Natal dan juga pernak-pernik sekitar Natal. Nah, dalam bulan ini saya mendengar kalian akan membahas topik berkaitan dengan relationship. Nah, ini topik yang gak ada habis-habisnya dibahas. Nanti masuk Februari tahu-tahu relationship lagi gitu ya, bulan Valentine gitu ya. Nah, tapi hari ini saya mengajak kita memikirkan topik ini dalam satu perspektif yang mungkin sedikit berbeda. Karena saya juga secara pribadi juga bersyukur ketika membaca, mendengar, dan juga belajar, juga makin mengerti dalam perspektif yang ada di dalam Alkitab. Tentang, pertama, ya nanti saya akan balik ya. Saya bahas dulu soal marriage, lalu nanti saya bahas soal singleness. Jadi kalau kita mau tahu stay single or marriage, then we need to know what is singleness, what is marriage life. Jadi itu yang kita akan lihat sama-sama. Nah, memang masalah yang jadi pergumulan di kehidupan kita di timur ini, karena biasanya basa-basi kita tuh pertanyaannya pasti seputar-seputar itu ya. Gimana? Udah punya calon belum gitu ya? Gila ya basa-basinya kayak gitu ya. Kalau di luar negeri dulu waktu saya studi di Eropa tuh basa-basinya mereka agak non personal ya. How's the weather today gitu ya? Gimana cuaca? Tapi kalau kata orang Indo gitu ya, gimana? Udah punya pacar belum? Kalau udah punya pacar nanti ditanyanya, udah married belum? Kalau udah married tanya, udah punya anak belum? Kalau udah punya anak, kok baru cuma satu anaknya gitu ya? Keponya luar biasa bangsa kita ini ya. Basa-basinya pun berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Nah, sehingga saya mau ajak kita berpikir begini. Jangan-jangan cara berpikir kita pun culturally. Jadi bukan bicara biblically, but even culturally, secara culture juga bukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, karena itu saya coba siapkan presentasi ini. Nah, katanya kalau orang jomblo tuh Jonas ya, jomblo ngenes begitu. Jadi saya kadang kumpulkan gambar-gambar seperti ini. Lalu ini juga ada gambar ya, ada terjadi percakapan. You are getting old, you should get married. And then will marriage stop me from getting old gitu ya. Jadi kadang-kadang perasaan insecure karena belum menikah, belum punya pasangan. Kalau kalian mungkin karena baru tahap punya pasangan begitu ya. Nah, karena itu kalau kita perhatikan bagaimana Alkitab memberikan kepada kita pemahaman, satu yang paling mendasar adalah ini. Our identity is in Christ. Itu identitas utama kita di dalam Kristus. Itulah yang menjadi identitas utama kita. Jadi kehidupan kita bukanlah kehidupan yang kurang ketika kita belum punya pasangan, belum menikah. Yang menjadi identitas kita yang paling utama, apakah kita ada di dalam Kristus
atau tidak. Kalau nanti kita bertemu dengan Tuhan tidak dikelompokkan, mari silahkan. Yang married di sini, yang tidak married di sini. Tetapi sebagaimana Yesus katakan akan terjadi pemisahan. Siapa yang percaya pada Kristus, domba dan kambing dipisahkan. Jadi identitas yang paling utama adalah di dalam Kristus. Karena itu, baik single maupun married, kita harus melihatnya di dalam identitas yang sejati di dalam Kristus. Nah, saya mau mulai dulu dengan beberapa mitos yang ada tentang pernikahan, ya. Ini secara cultural juga terjadi sehingga secara tidak langsung banyak orang menganggap yang menikah itu nampaknya lebih tinggi dari yang tidak menikah. Ya, karena coba lihat cara memandang, cara menyikapi orang yang single itu di budaya kita maupun juga bahkan di dalam gereja seringkali bahkan tidak alkitabiah. It's more cultural. Nah, ini pun beberapa mitos. Mitosnya adalah saya akan bahagia jika saya menikah. Poinnya gimana ini? Poin sederhananya gini ya. Kalau jomblo aja engkau gak bahagia, maka jangan harap ketika menikah engkau bahagia. Dan ingat, pasangan hidup bukan untuk memberikan kita kebahagiaan. Salah. Kalau kita berharap pasangan kita memberikan kita kebahagiaan. Kebahagiaan sejati hanya Tuhan yang bisa memberikan. Saya ingat menjelang saya menikah, kira-kira itu 2 minggu sebelum saya menikah, saya ketemu satu koko ya, pembimbing saya begitu ya. Lalu kemudian dia bilang sama saya, kita ketemu di lapangan parkir lagi ya, di parkiran gitu. Terus dia bilang, gimana Lex persiapan? Oh sudah, undangan udah Kak, udah disebar 2 minggu lagi gitu ya. Tiba-tiba dia bilang, boleh gak saya kasih nasihat pernikahan? Di parkiran gue dikasih nasihat ya. Lalu dia bilang gini, oke, kamu mesti ingat ya, menikah bukan untuk bahagia. Ya kakak, udah sebar nih undangan begitu ya. Lalu kemudian dia kasih tahu bahwa kebahagiaan itu karena engkau ada di dalam Kristus. Dan kalau kamu di dalam Kristus, pasanganmu di dalam Kristus, kalian membangun rumah tangga di dalam Kristus, itulah kebahagiaan yang sejati. Wah, saya jadi makin mengerti, iya ya. Jadi yang membahagiakan itu bukan pernikahannya, tetapi di dalam Kristusnya. Karena itu belum menikah bisa bahagia gak? Oh bisa, asal di dalam Kristus. Sementara kamu menikah tapi tidak di dalam Kristus, maka itu bukan kebahagiaan. Ya, jadi hati-hati mitos ini, apalagi di budaya kita, di semua buku cerita anak-anak, film kartun kita, and they live happily ever after. And that is all not in Christ. Just because they kiss each other. Itu di akhir semua film kartun gitu ya. Kalau ada pasangan-pasangan nanti mereka ciuman, udahlah, kembang api selesai. And then they live happily ever after. Dunia punya konsep menikah itu membawa kebahagiaan. Padahal kekristenan bicara bukan pernikahannya, tetapi Kristusnya. Jadi pastikan kamu terima Yesus. Makanya kalau menikah itu membahagiakan, dari TK saya suruh kau menikah biar bahagia kamu kan. Tapi karena yang membuat bahagia adalah Kristus, maka dari sekolah minggu KKR terima Yesus nggak lo gitu ya. Tantang mereka untuk hidup bahagia di dalam Kristus ya. Jadi jangan salah. Ini mitos yang lain. Cari pasangan hidup yang cocok. Ada nggak yang cocok? Tuhan tidak menciptakan manusia yang benar-benar identik cocok satu sama lain ya. Sehingga sebenarnya perbedaan itu jadi bagian dalam kehidupan termasuk pernikahan ya. Nah, kita pikir kalau dapat pasangan yang cocok maka kita akan bahagia. Satu-satunya kecocokan kita berdua adalah sama-sama manusia berdosa. Nah, ini kita harus pahami. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa memang kecocokan itu membuat relasi lebih mudah, komunikasi lebih baik. Tapi jangan utopia. Saya cari yang cocok. Jadi Koko ketemu beberapa anak yang punya kriteria. Biasalah ya. Dia sudah punya kriteria di kepalanya. Saya cari yang begini kok, yang begini. Saya bilang, oh gitu ya. Udah kamu merit aja sama pikiranmu. Karena itulah yang paling cocok sama kamu.
Ya. Jadi hati-hati, kita dipenuhi dengan berbagai juga kriteria berkaitan dengan kecocokan, padahal belum tentu. Justru di dalam Kristus dua individu yang berbeda, tetapi sama-sama percaya pada Yesus, maka di dalam relasinya mereka dibangun dan dibentuk oleh Tuhan. Ya, nah jadi saya harap kita bisa paham. Ada banyak lah mitos-mitos yang lain. Nah, jadi saya akan mulai dulu dalam hidup pernikahan. Kalau kita bilang menikah, kan tema kita hari ini stay single or married, ya. Nah, kita lihat dulu pernikahan itu dalam konsep Alkitab seperti apa. Kita akan membaca sama-sama di dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Ini bagian yang paling sering dibaca berkaitan dengan pernikahan di dalam kekristenan. Kita lihat sama-sama ya. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Koko baca 18, kalian baca 19 ya. Kita bergantian sampai ayat yang ke-25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Menarik sekali memperhatikan peristiwa ini sebenarnya. Jadi kalau kalian perhatikan, saya coba mulai ulang sedikit ya. Mulai dengan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Siapa yang bilang tidak baik? Tuhan ya. Inilah pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik. Setelah kalimat yang muncul sebelumnya, ketika Allah menciptakan baik, puncaknya sungguh amat baik. Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik, itu muncul di Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Teman-teman, meskipun memang cerita bawahnya adalah pernikahan, tapi kalau kita pelajari lebih mendalam, ini bukan hanya bicara relasi pernikahan, ini relasi manusia dengan manusia lain. Manusia bukan makhluk individual, kita adalah makhluk sosial. Manusia makhluk sosial bukan teori sosiologi saja, tetapi itu yang Alkitab sampaikan. Desain awal Allah buat manusia tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, ini pemahaman yang saya pikir kita harus miliki. Jadi bukan hanya berkaitan dengan pernikahan, walaupun akhir kisah ini adalah kisah pernikahan, ya. Nah, karena itu perhatikan. Harusnya kan langsung Tuhan membentuk manusia. Harusnya kan habis ayat 18, bagusnya kan langsung ayat yang ke-21. Tuhan bikin dari dagingnya, ya ambil dagingnya, ambil tulangnya. Kenapa nggak langsung itu? Perhatikan ini kayak kita lagi nonton film, tahu ada iklan. Ya, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Lalu apa yang Allah lakukan? Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan. Kok malah bikin kebun binatang Tuhan ya? Tapi ini ternyata cara Tuhan untuk membangkitkan dalam diri Adam kebutuhannya akan penolong yang sepadan. Siapa yang ngomong tidak baik manusia seorang diri? Ayat 18, Allah. Siapa yang bilang tidak baik kalau manusia itu tidak punya penolong yang sepadan? Allah. Tetapi kalau kalian perhatikan di ayat yang ke-20, ini Adam sadar sendiri.
ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia, ya. Ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Apa sih yang membangkitkan Adam sampai sadar hal itu? Saya pikir kisah ini, ya. Kira-kira Tuhan ciptakan berapa gajah waktu itu? 1 atau 2? Ya sepasang lah, ya. Ya, kita kan percayanya apa? Telur atau ayam dulu yang dicipta? Ayam, ya. Ayam, Allah ciptakan berapa ayam? Kayaknya sih sepasang, atau paling tidak berpasangan, ya. Jadi saya lagi bayangkan sore-sore Adam lagi lihat semua. Dan menarik, ya, dibawanya semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Jadi Adam yang kasih nama. Kucing lo, kucing gak? Aku kucing dong, enggak, ya? Adam yang kasih nama, kucing dong. Monyet kau, gitu, ya. Nah, Adam namain tuh. Nah, menariknya ketika itu tiap-tiap makhluk yang hidup, saya membayangkan lewatlah sepasang gajah kamu berdua, ya. Terus ada monyet, ada jerapah. Memang setelah semua lewat, Adam sadar, aku sendiri, ya. Tidak ada penolong yang sepadan. Jadi apa arti penolong yang sepadan menurut konteks ini? Alkitab sebenarnya bilang penolong yang sepadan. Kalau manusia sekarang bilang penolong yang sepadan harus sama-sama S1, harus sama-sama kaya, harus sama-sama etnisnya apa. Alkitab waktu bicara penolong yang sepadan, intinya cuma apa? Sama-sama manusia. Jadi mungkin Adam kalau iseng-iseng sore-sore jalan, Om Gajah pinjem tante dong jalan-jalan berdua. Kegedean. Jalan berdua sama tante jerapah ketinggian. Jalan berdua sama tante semut hampir keinjek, kekecilan. Yang paling mirip sama tante monyet, jalan berdua, tegak tante, tegak bongkok lagi, gitu, ya. Saya lagi membayangkan di Taman Eden pada waktu itu. Sehingga kesimpulan yang ada di ayat 20 tidak menjumpai penolong yang sepadan. Karena itu apa yang terjadi? Allah bertindak. Menarik, ya. Kenapa Tuhan gak langsung kasih Hawa? Adam ini Hawa. Saya mikir Adam juga kalau nggak dibangkitkan kesadarannya, bisa jadi waktu Hawa dikasih bakal apaan? Ini apaan? Tapi Allah membangkitkan kesadaran Adam, ya. Nah, perhatikan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Allah mengambil salah satu rumput daripada yang menutup tempat dengan daging. Ini operasi pertama di dunia, ya. Tapi sampai hari ini dipakai prinsipnya, ya. Prinsipnya apa? Yang mau dioperasi dibikin tidur, ya. Makanya ada anestesi. Nggak ada tuh, belek ya. Ditidurin dulu, ya. Lalu dari rusuk yang diambil, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Siapa yang bawa kepada Adam? Allah. Nah, itu makanya kalau lihat merit-meritan, ada yang mau ala bule, ya. Bride-nya masuk sama papanya. Itu ambil dari sini, ya. Jadi papanya itu seperti Allah yang bawa Hawa kepada Adam, ya. Kalau lihat ceritanya begitu, ya. Lalu berkatalah manusia itu. Nah, kalian kan ngerti bahasa Indonesia, ya. Kira-kira ekspresinya bagaimana? Adam ini kan kutipan langsung nih. Lalu berkatalah manusia itu. Kira-kira Adam ngomongnya gitu, ini dia tulang dari tulangku, gitu. Kalau baca Alkitab, imajinasimu kembangkan. Setelah cari semua hewan, gak ada yang cocok. Begitu lihat yang cocok, dibawa Tuhan. Apa kira-kira kalimatnya? Ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Saya membayangkan suasananya sangat berbeda. Ketika Allah, nah teman saya pengennya begitu, ya. Waktu pengantin ceweknya masuk sama papanya, dia kan sudah nunggu di altar, ya. Tapi biasa dia udah hafal. Ini dia tulang dari tulangku, ya. Dia mau bilang begitu pas masuk. Ini dia tulangku, gitu, ya. Makanya mesti dihafal baik-baik. Nah, lalu kemudian disinilah prinsip pernikahan diberikan, ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istri itu, tapi tidak merasa malu. Nah teman-teman, dari ayat-ayat itu, ya. Nah ini kalau saya tuliskan, ayat ini kan menolong kita menyadari bahwa manusia itu makhluk yang diciptakan untuk berelasi.
termasuk di dalamnya relasi laki-laki dan perempuan. Saya mengutip penjelasan pendeta John Stott dalam satu buku tentang pernikahan Kristen. Perhatikan, dia ambil ayat tadi. Apa yang menjadi prinsip pernikahan Kristen? Ada 5 hal. Pertama, prinsipnya heteroseksual. Kalau sampai hari ini gereja tidak memberkati pasangan sejenis, karena prinsip awalnya laki-laki dan perempuan. Makanya kalau dulu studi dibilang gini, please keep in your mind, when God first created man, He created Adam and Eve, not Adam and Steve. Ya, bukan Adam sama Steve, ya. Jadi prinsip Alkitab pernikahan heteroseksual. Kedua, prinsipnya monogami. Menarik sekali, Tuhan tidak ciptakan 100 Adam, 100 Hawa. Tidak. Tuhan tidak ciptakan 1000 Adam, 1000 Hawa. Tuhan ciptakan 1 Adam, 1 Hawa. Nah, ini prinsip monogami menjadi hal yang menarik sejak awal, bukan jamak. Tapi bagaimana Daud kan punya istri banyak, bagaimana juga Salomo punya istri banyak, itu bukan rancangan Allah, itu keinginan mereka. Jadi tetap harus kita membedakan, ya. Ketiga, suami bersatu dengan istrinya. Jadi makanya menikah adalah seumur hidup dan tidak boleh diceraikan. Tapi kenapa ada perceraian? Nah, perceraian itu tidak dianjurkan, tetapi terjadi. Nah, itu terjadi juga kepada bangsa Israel yang mereka minta surat cerai sama Musa. Makanya Yesus katakan bukan itu rencananya Tuhan, tapi karena kekerasan hatimu. Berarti karena keinginan mereka sendiri, ya. Ketiga, 4, umum. Kenapa? Ada kalimat meninggalkan ayahnya dan ibunya. Jadi pernikahan itu peristiwa sosial. Kristen menolak kawin siri di bawah tangan, di bawah meja, apalah ya istilahnya. Tidak. Kita pernikahan itu ada saksi. Karena ini peristiwa umum. Jadi keluarga, teman, masyarakat, makanya di dalam gereja sebelum menikah diwartakan. Pada waktu menikah ada saksinya. Sebelum sesudah itu dicatat lagi catatan sipil pakai saksi, dicatat oleh negara. Jadi bukan pernikahan tipu-tipu. Ya. Bahkan untuk menikah, ini belum ada yang menikah sih kayaknya, ya. Di Ko Aldi tuh mau merit. Siap-siap Ko Aldi, ya, minta surat apa? Surat belum pernah menikah ke RT. Kurang ajar gak tuh, ya? Pak RT, Bapak tahu kan saya masih single itu. Mesti ada surat belum pernah menikah. Nah, itu mesti kita bawa lagi. Jangan lupa isi N12-nya, capek tuh, ya, agak cepat urusnya itu. Ribet itu. Lalu terakhir, ketika dikatakan keduanya menjadi satu daging, itu adalah sebuah realita. Pernikahan adalah satu-satunya wadah yang sah dari Allah untuk mengalami kesatuan secara seksual. Karena itu kekristenan menolak extramarital sex, menolak premarital sex, dan menolak homoseks. Extramarital sex sudah married, malas istri gue, dia lagi, udah cari lain gitu ya. Jadi ada ekstra. No. Bahkan premarital sex juga bukan bagian yang direkomendasi, ya. Nah, kalau sekarang kan gitu, mereka keduanya telanjang tapi tidak merasa malu. Nah, itu sekarang, ya. Kalau di Alkitab mereka keduanya telanjang dan tidak merasa malu. Karena memang Tuhan sudah memberikan kesatuan itu. Jadi kalau diringkas semua tadi, nah ini penjelasan pendeta John Stott. Pernikahan menurut tujuan Allah adalah persatuan heteroseksual dan monogami yang melibatkan komitmen seumur hidup dan penuh cinta antara satu laki-laki dan perempuan, dimulai dengan meninggalkan orang tuanya, disaksikan umum, dan persatuannya disempurnakan dengan hubungan seksual. Nah, lebih lanjut nanti teman-teman bisa pelajari lagi. Tapi poin saya adalah begini. Ini kata Alkitab, prinsip teman hidup yaitu lawan jenis, penolong yang sepadan, sesama orang percaya. Dulu saya taruhnya cari pacar, cari pasangan pertama harus orang percaya. Sekarang saya balik. Pertama harus lawan jenis, baru orang percaya. Jangan, kok kami sama-sama orang percaya gitu, ya. Lu Adam and his Steve. Nggak bisa. Sekarang harus lawan jenis, ya. Penolong yang sepadan berarti sesama manusia. Jangan kayak saya baca berita itu, ya.
Karena dia benci sama laki-laki, seorang perempuan di Cina menikahi kucingnya. Sedih amat lu ya. Kucingnya jangan, harus manusia. Nah, prinsipnya tujuan pacaran dalam pernikahan harusnya adalah untuk pernikahan kudus. Kekristenan tidak mengenal pacaran untuk grepe-grepe. Pacaran untuk punya teman nonton, teman jalan. Kalau kayak gitu cuma punya teman jalan, teman nonton, pelihara kucing, pelihara anjing. Lu jangan mau jadi kucing anjing orang ya. Kalau dia memacari kamu, jelas tujuannya pernikahan. Karena pernikahannya kudus, pacarannya otomatis kudus. Kenapa banyak pacaran grepe-grepe gak jelas, having sex just fun? Karena tidak punya tujuan yang jelas. Jadi buat anak Tuhan jelas, mau pacaran, oke. Tujuan kita apa? Menikah. Kalau menikah, saya punya kerinduan mempersembahkan kamu kudus sampai altar pernikahan. Itu harus jadi komitmen kita, ya. Nah, kenapa orang menikah? Menurut tujuan Alkitab ada dua hal, ya. Mengapa perlu menikah? Pernikahan itu siapa yang ciptakan? Tuhan yang ciptakan. Kalau kita lihat tadi ya, sebagai salah satu wujud bentuk berkat Tuhan bagi manusia. Kenapa? Di dalamnya terjadi ini. Yang pertama, hadirnya keturunan. Jadi ini tujuan pertama yang disebut tujuan prokreasi. Jadi kenapa kita menikah? Ya salah satu tujuannya adalah melalui pernikahan Tuhan menghadirkan keturunan. Tapi ingat, keturunan itu bonus. Ya, jadi pernikahan itu sempurna meskipun tanpa anak. Dalam arti apa? Karena yang disatukan laki-laki dan perempuan. Ingat, janji nikah itu bukan janji antara dua laki-laki dan perempuan, bukan dengan anak. Saya belajar tentang hal ini juga makin sadar ya, anak itu memang benar titipan Tuhan. Datang, sesudah besar dia pergi. Siapa yang mengikat janji sampai akhir? Suami dan istri. Ya. Jadi kalaupun belum dikaruniai keturunan, tetap pernikahan itu sudah sempurna. Karena keturunan ini adalah cara yang Allah pilih untuk menghadirkan keturunan melalui pernikahan. Tapi ya tidak semua pernikahan diberikan keturunan. Itu juga mesti kita clear ya. Oke. Yang kedua, ternyata hadirnya pasangan pendamping penolong yang sepadan ini juga menjadi tujuan Allah untuk saudara. Melalui pernikahan kamu punya penolong. Kehadiran anak tentu adalah berkat tersendiri bagi pasangan suami istri. Namun kehadiran pasangan yang cinta Tuhan, menjadi teman penolong seumur hidup dalam suka dan duka, ini berkat terbesar dan terutama yang Tuhan karuniakan dalam pernikahan. Jadi kalau mau dilihat, ini dua hal yang Tuhan karuniakan ya melalui pernikahan. Sehingga kita menikmati kasih Tuhan bersama dengan pasangan kita. Ya mungkin ini saya nggak bahas, saya langsung ke singlenya kali ya, karena ini udah bertumbuh bersama. Makanya katanya karunia pernikahan itu adalah kita punya sahabat seumur hidup. Bisa juga punya sahabat seumur hidup di luar pernikahan, tetapi ketika menikah maka suami dan istri menikmati persahabatan seumur hidup. Menikah itu bukan melulu tentang seks. Kadang-kadang orang mikir, udah merit aja lu, biar legal lu nge-seks gitu ya. Bukan cuma itu. Coba lihat opa oma, kan gak nge-seks tiap hari gitu. Udah tua, udah ngapain, tapi bisa pegangan tangan, bisa saling menguatkan sampai tua. Karena pernikahan itu lebih daripada sekedar menikmati hubungan seks yang legal, ya, bukan cuma itu, ya. Nah, makanya itu persiapkan pernikahanmu, pilih pasanganmu. Kehadiran pasangan dapat membawa sukacita, tapi dapat membawa duka cita kalau salah pilih. Jadi hati-hati. Untuk dapat menikmati keindahan berkat Tuhan yang membawa kita pada kebahagiaan dan keindahan pernikahan, maka persiapan penting untuk memasuki pernikahan adalah mendoakan dan memilih dengan baik pasangan hidup kita menuruti apa yang Tuhan mau. Kalau ini semua udah ngerti prinsipnya. Nah, saya baru menikmati pemahaman yang baru waktu persiapan tentang single life. Nah, kita seringkali cenderung berpikir yang rohani, yang Tuhan mau hanyalah pernikahan. Jadi berkat Tuhan itu ya pernikahan, itu berkat Tuhan, itu yang Tuhan mau. Semua kita harus menuju ke pernikahan. Tetapi, nah,
Saya perlu memberitahu kepada teman-teman bahwa di dalam Alkitab ada ayat-ayat yang juga mengingatkan kita tentang keindahan tidak menikah atau belum menikah. Namanya belum menikah itu namanya single. Jadi semua kita yang belum menikah, kalian yang belum menikah, kalian adalah orang-orang yang single. Nah, di dalam ayat ini saya tidak punya waktu membahasnya, tapi nanti kalau kalian bisa baca 1 Korintus 7, Paulus menjelaskan tentang dirinya. Salah satu yang dia jelaskan adalah dia tidak menikah. Oke? Nah, dan waktu bicara tidak menikah, perhatikan cara Paulus membahasnya. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Bagus dong kalau semua orang tanda kutip tidak menikah. Loh, maksudnya apa? Nanti kalian baca konteksnya ya. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Nah, kita kalau nggak baca konteksnya bingung. Karunia ini dan itu yang mana? Makanya kalau kita baca Alkitab terjemahan BIM TSI, terjemahan sederhana Indonesia, kalian bisa lihat konteksnya. Paulus lagi bicara begini. Tentang hal saling menjauh untuk sementara waktu itu bukan perintah, tetapi hanya sebagai saran. Sebenarnya saya ingin supaya setiap orang seperti saya. Namun saya menyadari bahwa setiap pengikut Kristus menerima berkat yang berbeda dari Allah. Apa itu? Ada yang menerima berkat seperti saya untuk hidup tanpa istri, dan ada yang menerima berkat untuk mempunyai istri. Jadi Paulus tidak menganggap yang punya istri itu berkatnya yang lebih utama dan yang satu less, karena dia sendiri justru juga tidak, atau dia tidak punya istri, begitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan dua hal yang dipertentangkan, bukannya yang satu lebih baik, single ini kurang baik, single itu harus menikah. Tidak demikian. Jadi cara pandangnya bagaimana? Singleness itu karunia, sama seperti pernikahan. Married dan single itu karunia. Kalau karunia ya dinikmati. Makanya ada kalimat begini. Singleness bukan karunia yang membutuhkan kekuatan khusus untuk menjalaninya. Karena kadang-kadang kita ngerasa ya, oh dia perlu dulu digigit spider single, lalu kemudian dia mengalami kekuatan singleness. Enggak. Setiap kita yang dikasih berkat itu ya kita memiliki berkat itu. Maksudnya bagaimana? Mungkin kalian bingung ya. Bukankah ada orang-orang yang memang tidak menikah, memilih tidak menikah? Saya pikir dalam batas tertentu, di Katolik ada ya. Tapi kan kita juga lihat, ada juga yang akhirnya menikah, jadi suster, jadi pastor, keluar married. Karena katanya nggak tahan. Jadi, waktu saya pelajari 1 Korintus 7, Paulus sebenarnya memberikan pemahaman bahwa baik single maupun married ini karunia. Karena ini adalah karunia, maka dinikmati sebagai karunia ketika kita ada di dalam situasi itu. Maksudnya apa? Perhatikan kalimat Koko di sini ya. Selama saudara belum menikah, saudara single, maka saudara memiliki karunia singleness. Jadi jangan pikir yang single itu hanya mereka yang kayaknya saya tidak mau married. Itu pun bisa jadi married. Poinnya adalah semua yang belum married, kok Aldi itu sedang menikmati berkat karunia singleness sampai nanti dia menikah, dia dapat berkat pernikahan. Ini yang membuat pikiran saya juga baru ya. Oh begitu ya. Dan jika suatu saat saudara menikah, maka berarti karunia saudara single diambil, diganti dengan karunia menikah. Habis menikah bisa single lagi nggak? Oh bisa. Siapa tahu salah satu pasangan dipanggil Tuhan lebih dulu. Jadi karunia menikah, namun karunia menikah pun bisa saja diambil Tuhan dan saudara diberikan karunia single lagi. Jadi poinnya adalah apa yang saat ini Tuhan izinkan, jangan melihat menikah itu segala-galanya. Tidak. Menikah berkat, single berkat. Kalau saudara belum menikah, nikmati singleness-mu.
Kalau saudara sudah menikah, nikmati karunia menikahmu. Sampai Tuhan ambil karunia menikahnya dan ganti dengan karunia single. Dalam arti pasanganmu meninggal terlebih dahulu, atau kamu meninggal terlebih dahulu, ninggalin pasanganmu. Jadi ini bagi saya juga pemahaman yang baru, bahwa seringkali saya pikir gini, semua single harusnya menikah. Dulu saya punya konsep menikah itu karunia umum, single itu karunia khusus. Seolah-olah hanya orang-orang khusus, karena saya melihat dia harus single seumur hidup. Padahal kan kita nggak pernah tahu orang itu single sampai kapan. Makanya saya pikir lebih pas pemahamannya Paulus. Kalau kamu married itu berkatmu. Kalau kamu belum married, kamu masih single, nikmati kesinggelanmu. Anggap ya. Jadi singleness bukanlah kutuk. Kutuk atau kita bilang, oh pokoknya cepet married ya. Boleh menyuruh single married, boleh merindukan single married, tapi singlenya sendiri bukan kutukan. Ya, bukan kutuk tapi pemberian. Nah beda loh. Caranya orang Indo ngelihat orang masih single kayak dikutuk ya. Lu jangan jual mahal lo. Jadi gitu tuh kalimat-kalimat kita tuh kalimat kayak lu kena kutuk, lu makanya milih-milih sih. Tetapi orang bilang gue gak milih juga, single juga kok gitu ya. Jadi itu pemberian karunia berkat khusus yang harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya harap kita clear di sini ya, karena ada ayatnya. Nah, coba lihat kalimat ini ya. You are not single because there is something wrong with you. No. You are single because God has given you the gift of singleness for you to rejoice in. Jadi Ko Aldi nikmati ya, sebelum nanti akan dapat karunia menikah. Sekarang kamu masih single, sudah punya pacar, single tertutup namanya. Tetapnya single, tapi lu menikah, ya. Kalian semua single, saya udah punya pacar, saya punya pacar 4 kok, putusin harus cuma 1. Tapi kamu tetap namanya single. Jangan sok laku dulu ya. Nah, dari mana pemahaman ini? Kalau kalian tertarik nanti bisa cari bukunya ya. Ini ditulis oleh seorang bernama Sam Allberry, 7 Myths About Singleness. Yang kadang-kadang kita pikir orang single itu apa? Nah, ini 7 myths ya. Is a problem to be fixed. Wah, lu single, ayo mesti married lo. Something wrong with you. Nah, ini yang kita suka ngomong ya. Requires a special calling. Jadi banyak anak remaja datang sama saya, Koko, saya tahu dari mana saya single. Lu baru diputusin pacar langsung saya kayaknya single kok karunianya. Lu sih, lu desperation itu namanya ya. Desperado kamu. Nah, requires a special calling. Single means no family. Jadi ini yang dia bahas dalam buku itu. Bapak Sam Allberry memberikan pemahaman yang menarik tentang singleness itu karunia yang dinikmati saat itu. Nanti ada waktunya Tuhan nggak kasih lagi sama kamu, ya. Nah, ini beberapa kutipan dari bukunya ya. Kalian bisa cari nih, bukunya banyak kutipannya di Google ya. 7 Myths About Singleness. Singleness like marriage is a good thing. Mesti sadar tuh. Kenapa good thing? Ini karunia Tuhan. Masa menikah itu lebih baik? Yang single kok kayaknya kurang baik? Ini pun berkat Tuhan kalau kamu punya perspektif ini berkat. Tapi banyak orang single juga karena pengaruh lingkungan ngerasa ini kutuk. Sehingga kayaknya terus cari pacar, terus ke persekutuan cari pacar, kayaknya hidupnya terus cari pacar, lalu kemudian hatinya gak tenang. Waduh, saya pikir lu sendiri yang bikin dirimu tidak menikmati singleness-mu ya. It needs to be received appropriately and held in a biblical perspective, as does marriage. Sebagaimana menikah itu adalah karunia Tuhan, singleness juga ya. If we balk at the idea of singleness being a gift, it is not because God has not understood us, but because we have not understood Him. Jadi coba mengerti ya, bukan Tuhan saya nggak ngerti, tapi belajar untuk tahu apa sih yang Tuhan mau ya, bukan sekedar apa yang saudara mau. Nah, saya tutup dengan apa sih berkat dari singleness. Ternyata kalau kalian lanjutkan ini, makanya 1 Korintus 7 itu panjang. Nah, itu dibahas di buku Bapak Sam Allberry ini. Berkat dari singleness, lihat aja yang Koko merahin. Tetapi orang-orang yang demikian atau yang single, orang-orang yang demikian maksudnya yang married ya,
akan ditimpa kesusahan badani dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Mungkin kalau kalian baca, emangnya Paulus ini kayaknya larang orang married. Paulus lagi kasih nasihat kepada orang yang sudah married, tapi kemudian marriednya itu jadi menghambat pelayanan. Jadi kesannya makanya Paulus bilang sama mereka ya, harusnya kamu yang married, kamu punya berkatnya, tapi juga ya orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Karena memang itu berkat yang menyertai pernikahan. Ya, kalau dia single, maka dia ya nggak ada partner untuk diajak berantem kan? Kasarnya begitu ya. Bukannya pernikahan itu indah kok, benar pernikahan itu indah. Saya sudah menikah ya. Tapi realitanya jangan lupa, kita suka ambil tadi ya, Allah menciptakan, membawa laki-laki dan perempuan itu. Tapi ingat kan sesudah itu kejadian 3. Apa yang terjadi? Jatuh dalam dosa. Tadi kejadian 2 kan? Keindahan pernikahan. Kejadian 3 apa yang terjadi? Dosa. Dosa mempengaruhi apa? Termasuk pernikahan. Makanya suami sama istri pertama kali berantem kan? Adam ditanya, kau makan buah pohon itu? Perempuan nih. Hawa ditanya, kau makan buah pohon itu? Ya, aku digoda begitu ya. Tadinya dia bilang, ini dia, tulang dari tulangku. Begitu, siapa yang kasih kau makan? Tuhan tanya, gara-gara dia. Jadi, pernikahan itu di dalamnya, karena terjadi di dalam dosa juga manusia berdosa ini, ya itu ada pergumulan. Nah, yang single ya tidak ngalamin pergumulan itu. Makanya berkat kedua, lihat, bisa melayani Tuhan tanpa gangguan. Sementara kalau nanti dia menikah, 2 orang berdosa menikah, melahirkan 1 orang berdosa baru ya. Lalu kemudian waktu dia melayani anaknya jadi nggak bisa pergi apa, itu ya udah realitanya. Maka sebelum menikah, kalau belum menikah ya dia terlepas dari gangguan itu. Habis menikah bisa berantem gara-gara apa? Gara-gara odol. Satu pencet dari bawah, satu pencet dari tengah, berantem pencet dari mana begitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini berkat dari singleness. Ada juga berkatnya, sehingga lihat poinnya. Paulus tidak memaksudkan singleness hanya sebagai singleness, tapi dia mau mendorong kalau kamu single, pakailah dirimu, hidupmu yang bisa melayani tanpa gangguan untuk melayani Tuhan dan sesama. Poinnya itu bukan berarti menikah gak bisa melayani Tuhan. Bisa, tapi yang single lebih sedikit distraksinya. Betul? Makanya lihat kalimatnya. Your single life needs to be marked by your undivided devotion to Christ and His Word. Jadi kalau belum menikah, sebenarnya kita bisa lebih fokus lagi melayani Tuhan. Yang sudah menikah bisa berjuang lebih fokus, tapi ketika ditopang, makanya di gereja ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Ini jadi satu kesatuan yang indah. Saya tutup dengan kesimpulan. Kita lihat 5 kesimpulannya. Perhatikan. Pertama, singles, you are not less. Kamu bukan kurang. Ini kayaknya kurang manusia. Lu mesti married ya. Baru lu manusia. Lucu ya, orang suka bilang gitu ya. Yang kedua, singles, you are not alone. Betul, Tuhan kasih pendamping kalau menikah. Tetapi, bukankah Tuhan kasih tubuh Kristus? Ini keluarga kita yang harusnya kita bisa menikmati kebersamaan. You are not alone. Kalau kalian ini masih muda ya, masih bisa. Kalau nanti lihat Koko Cici yang sudah umur 30-an, belum menikah, itu datang ke pesta pernikahan juga bingung. Mau bawa siapa? Nah, ketika kalian sudah sampai di umur-umur begitu, lalu ada temanmu belum menikah, ajak barengan. Yuk kita ke nikahannya si ini bareng-bareng gitu. Karena biasanya banyak yang gak mau datang, bukan nggak tahu mau pergi sama siapa. Bingung kan? Nah, saya ketemu beberapa orang yang seperti itu. Jadi kalau saya juga tahu misalnya dia single, ayo bareng yuk ke nikahan teman. Supaya dia ngerasa, wah saya punya teman. Dan di sana kita temenin dia juga gitu ya. Karena biasanya di tempat pernikahan itu orang-orang yang belum menikah itu sangat-sangat tertekan ya. Kapan nyusul? Kapan nyusul? Semua ngomong gitu ke dia, kapan nyusul? Teman saya bilang, gue pengen banget tuh nanti ketemu teman-teman nanti di pemakaman. Oh, kapan nyusul? Kapan nyusul? Single, stop waiting and start living. Beberapa konsep di kita begini ya, ini di Indonesia, di masyarakat. Suruh married lah biar ada tanggung jawabnya. Suruh married lah biar lebih baik. Jadi kesannya singlenya rusak, nanti kalau married bisa lebih baik.
No, kita harus mengatakan sejak single hidup baik. Sejak single hidup kudus. Jangan pikir, gue kan masih happy nih, gue masih single nih. Enggak. Harus single, stop waiting and start living for God. Ya. Keempat, singles, you will be married. Tenang, kapan itu? Waktu Yesus datang kedua kali, ingatkah gambaran yang Alkitab berikan? Dia mempelai pria, kita mempelai wanita. Gereja adalah mempelai wanita. Kita semua akan menikah dengan Yesus. Jadi kalaupun kamu bilang, saya belum pernah menikah, saya single selamanya misalnya gitu ya. One day, kalau kamu orang percaya, we will be married to Him. Ya. Terakhir, married couples. Kalau kalian menikah, ya ini biasa saya bawain di pembinaan Pak Sutri ya. Married couples, love the singles. Ya. Jangan lihat mereka kayaknya kurang manusia ini, mesti married baru jadi manusia. Tidak, ya. Nah, jadi kiranya pemahaman ini menolong teman-teman untuk bisa melihat. Kalau dibilang kapan saya stay single sama marriage, jujur saya waktu perhatikan tema dan juga merenungkan kesalahan saya, stay single seolah-olah it's just a temporary. But stay single or marriage, both are God's gift. Nikmati itu. Kalau memang belum menikah, nikmati. Kalau Tuhan kasih calon, silakan bangun relasi dan masukilah karunia pernikahan. Saya berhenti di sini. Ada yang mau bertanya atau mungkin memperjelas apa yang saya sampaikan? Saya persilakan. Ini sudah siap married besok? Nanti kalau kalian udah lebih siap lagi, kita mesti ngomong lebih jauh lagi ya. Karena banyak anak muda tidak tahu prosedur married di gereja. Nah, semua gereja punya prosedur. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk, gue mau married. Tapi ternyata gereja nggak bisa layanin. Kenapa? Karena di gerejanya harus ikut pembinaan pranikah dulu 6 bulan sebelumnya. Dan itu ada jadwal bukanya kapan. Jadi memang pernikahan harus direncanakan. Lalu kemudian harus ada percakapan, harus ada semua. Jadi tidak bisa hari ini mau married, besok minta ke gereja, nggak dilayani terus kesel. Oh, gereja nggak peduli sama kami. Ya kau yang nggak tahu aturan. Banyak yang kontak saya mau married bulan depan, Kak Alex bisa, Koko bisa berkati saya. Saya bilang saya nggak punya gereja, saya pendeta tapi saya tidak punya gereja. Ingat pernikahan harus ada yang keluarkan surat nikah. Siapa yang harus keluarkan? Gereja. Maka kamu harus terdaftar di satu gereja. Kalau di gereja itu ada, iya di gereja kami lama kok, harus 3 bulan. Hah? 3 bulan lama? Lu berarti tiba-tiba mau married, kenapa nih? Gue curigaan juga nih. Kenapa tiba-tiba mau married? Kenapa gak persiapan jauh-jauh hari? Jadi semua harus ada aturannya ya. Gereja juga punya aturan dalam pernikahan. Ada pertanyaan? Silakan. Dengan lawan jenis ya. Sebenarnya kan logika sederhana ya. Kalau itu adalah teman seumur hidup, maka sebenarnya relasi paling dasar adalah bangun persahabatan. Dan termasuk juga orang yang nanya, kok gue gak tahu nih siapa pacar gue. Saya bilang gini aja, lu di gereja udah lama kan? Iya, banyak teman gak? Banyak. Listin semua teman lu yang masih single, cewek. Kalau lu cowok ya, list. Lalu kemudian lihat nih, doain. Tapi udah deket banget kita kayak saudara. Makanya itulah di gereja itu semua dianggap saudara gitu ya. Sampai lu gak bisa married karena nanti takut incest. Padahal itu juga bukan saudara lu kemana-mana. Tapi kami dari kecil bareng. Tapi ada aja ya kalau kita mungkin doain, kita lihat ya Tuhan. Jadi mulailah dengan wajar. Kalau saya pikir itu mulai dengan wajar. Banyak orang yang merasa kurang challenge di gereja, cari di luar circle gereja. Saya jujur aja kadang agak takut ya. Karena apa? Kita nggak tahu kira-kira kerohaniannya seperti apa. Saya makin ke belakang membimbing orang menikah. Saya pikir nggak cukup hanya Kristen loh. Dia perlu Kristen dan bertumbuh. Karena nanti yang satu ngerti pelayanan, yang satu nggak ngerti. Kalau yang satu mau lama di gereja, yang satu bilang, gue tunggu di parkiran, cepet keluar. Berantem begitu ya. Nah jadi perlulah
Ada yang bilang, gue mau ke clubbing lah, cari di clubbing. Ya ampun gitu ya. Kenapa di gereja jelek-jelek? Lu sok ganteng banget sih. Poinnya adalah kita perlu melihat ya circle mana juga. Karena apa? Ini juga masalah komunitas. Carilah orang-orang yang bisa mendukung pertumbuhan kamu. Kalaupun kamu berdua sudah memilih, misalnya kadang-kadang kalau beda gereja gimana, ya mesti milih mau di gereja mana. Gak bisa satu-satu ya, karena nanti masalah di anak kalian. Kadang-kadang orang tuanya gak apa-apa, papanya ke gereja ini, mamanya ke gereja ini. Itu kalau belum punya anak. Kalau udah punya anak, nanti kamu gak wise sama anak. Papa mama gerejanya misah gitu. Nah tapi paling sederhana, bangunlah relasi dari orang-orang yang di sekitarmu. Kalaupun Tuhan pertemukan, maka bawalah ke komunitas. Izinkan dia kenal komunitasmu, kamu kenal komunitasnya, supaya bisa juga menolong. Kadang-kadang kan kita kalau lagi jatuh cinta ya, maaf ya, tai kambing rasa coklat. Makanya kadang komunitas menolong. Komunitas bisa melihat ya, ada Koko, Cici, Lause yang mendampingi, kita ajak makan bareng, ngobrol. Dari situ nanti kita bisa lihat, nanti mungkin Koko, Cicinya bisa bilang, kayaknya pacar lu, kayaknya yang lu deketin ini perlu lebih dalam lagi atau apa. Nah kita kan sama-sama membangun diri. Tapi mulai dari hal yang normal, yang wajar ya. Ada lagi? Saya agak skip materi itu karena itu materi berpacaran ya. Hari ini kan pertanyaannya single atau married, tapi saya punya materi juga soal itu. Nah itu banyak tuh kriterianya. Sebenarnya paling sederhana, cari yang seiman, lawan jenis, seiman. Nah tapi kemudian yang ketiga itu saya bilangnya bertumbuh ya. Tidak ada orang yang sudah sempurna. Lu kalau cari yang sempurna nggak ada. Tapi carilah orang yang mau sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Nah itu ada pengharapan. Kira-kira gitu. Ada yang lain? Cukup ya. Semoga tema hari ini, jadi kalau saya sedikit clearkan pertanyaan di awal tadi, stay single atau marriage, jangan merasa pertanyaan itu membuat kita melihat married lebih tinggi dari single. Tapi waktu Tuhan izinkan kamu dalam berkat itu, pada waktu itu, lakukanlah dan nikmatilah di dalam Tuhan ya. Mari berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan belajar sama-sama. Kiranya firman-Mu, setiap kebenaran yang kami dengarkan menolong kami untuk hidup bagi Allah di tengah-tengah dunia ini. Kalau juga dunia, budaya di sekitar kami banyak konsep yang salah. Kami berdoa kiranya kami tidak jatuh dalam konsep-konsep yang salah, tapi kami clear dengan firman Tuhan sore hari ini. Kiranya kami boleh menghargai karunia kesempatan yang Tuhan berikan. Entah kami masih single, entah kami menikah, kiranya kami persembahkan seluruhnya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bagi saudara-saudara kami, adik-adik kami yang sedang memulai menjalin relasi, kiranya juga mereka diberikan wisdom, hikmat dari Tuhan untuk bisa memilih yang sesuai kehendak-Mu. Bukan sekadar keelokan fisik, tetapi sungguh-sungguh mengerti dan mengenal siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bertumbuh di dalamnya. Berkati rekan-rekan pemuda di tempat ini dalam membangun relasi dan materi-materi selanjutnya dalam bulan ini. Kiranya terus menginspirasi kami untuk hidup hanya bagi Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.